Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Bapak Dedi Jafris. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Atarik Narasul Burhan, dan juga ada teman saya Anissa Amalina Ilda dan juga Anggun Aulia. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang rekon fiskal yang terdiri dari 8 submateri. Baiklah teman-teman, kita lanjut saja ke pembahasan pertama, yaitu apa itu rekon fiskal. Nah, dalam artian akuntansinya, rekonsiliasi fiskal ini merupakan salah satu cara untuk dapat mencocokkan adanya perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang telah disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dan dengan laporan keuangan yang juga telah disusun berdasarkan penyusunan sistem fiskal. Laporan keuangan ini pada umumnya dibuat dengan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yang umumnya pun belum tentu sama dan sesuai dengan peraturan atau ketentuan perpajakan yang ada di Indonesia. Sedangkan dalam perpajakannya, rekonsiliasi fiskal ini dilakukan untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan di mana harus sesuai dengan peraturan fiskal yang ada dan kemudian akan dijadikan dasar untuk pembuatan SPT PPh suatu perusahaan yang akan dilaporkan kepada kantor pajak. Rekonsiliasi fiskal yang terdapat dalam perpajakan memang berbentuk seperti lampiran SPT tahunan PPh Badan yang ada di dalamnya berisi tentang penyesuaian antara laba rugi komersial yang dihitung sebelum adanya pajak dengan laba rugi yang sudah dihitung dengan ketentuan perpajakannya yang disusun atas keseluruhan pengeluaran atau beban dan pendapatan. Nah, kita lanjut ke submateri yang kedua. Mengapa rekonsiliasi fiskal diperlukan? Nah, rekonsiliasi fiskal ini dilakukan oleh seorang wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut komersial atau akuntansi dengan laba menurut perpajakan. Nah, karena adanya perbedaan perhitungan tersebut, maka rekonsiliasi fiskal dilakukan. Nah, teman-teman, kita lanjut ke submateri yang ketiga. Submateri yang ketiga ini membahas tentang apa saja sih jenis dari rekon fiskal ini. Jenis rekon fiskal ini terbagi dua. Yang pertama yaitu ada beda tetap dan yang kedua ada itu beda waktu. Yang pertama kita akan bahas beda tetap. Nah, beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh yang sifatnya permanen. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Dengan kata lain, dalam beda tetap ini, penghasilan dan biaya yang diakui dalam penghitungan laba neto untuk akuntansi komersial tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Contohnya, penghasilan yang menimbulkan beda tetap adalah hibah, sumbangan, dan penghasilan bunga deposito. Adapun contoh biaya yang menimbulkan beda tetap adalah contohnya biaya sanksi perpajakan, entertainment, dan pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan. Nah, sedangkan beda waktu adalah merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Nah, dalam beda waktu ini, penghasilan dan biaya yang dapat diakui saat ini oleh akuntansi komersial atau sebaliknya tidak dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak. Biasanya karena perbedaan metode pengakuan. Contoh dari beda waktu ini adalah penghasilan yang menimbulkan beda waktu ini adalah pendapatan laba selisih kurs, sementara untuk contoh biayanya adalah biaya penyusutan dan biaya sewa. Nah,
Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Anissa Amalina Ilda dan Anggun Aulia. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu apa itu biaya deduktibel dan non-deduktibel. Deductible expense itu sendiri merupakan biaya yang dapat digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan guna untuk dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak atau penghasilan brutonya. Sedangkan pada non-deductible expense adalah suatu biaya yang dapat menjadi pengurang pajak dan sebagai koreksi angka negatif pada SPT tahunan perusahaan. Sebagai contoh deductible expense yaitu asuransi, saham, dividen, dan sisa hasil koperasi lainnya. Selanjutnya yaitu apa perbedaan koreksi positif dan koreksi negatif. Rekonsiliasi fiskal dalam akuntansi pajak dibedakan menjadi dua jenis untuk memudahkan Anda dalam mencatat laporan keuangan, yakni koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Keduanya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 tentang PPh koreksi fiskal. Yang pertama yaitu koreksi fiskal positif. Adapun tujuan dari koreksi fiskal positif dalam rekonsiliasi fiskal adalah untuk menambah laba. Dalam hal ini, laba yang maksud adalah laba penghasilan kena pajak atau PKP. Dengan kata lain, adanya koreksi positif tersebut dapat menambah pendapatan maupun mengurangi pengeluaran biaya fiskal. Selanjutnya, koreksi fiskal negatif. Dalam koreksi fiskal, untuk koreksi fiskal negatif sendiri bisa dikatakan merupakan kebalikan dari fiskal positif. Dengan artian, fiskal negatif ini tujuannya untuk mengurangi laba komersial. Koreksi negatif ini dilakukan jika adanya laba komersial yang nominalnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan pendapatan fiskal. Kemudian, ada pula faktor lainnya yang menyebabkan biaya komersialnya lebih kecil ketimbang biaya fiskal. Penyebabnya antara lain, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal, adanya penyesuaian fiskal negatif yang lain, dan tidak berasal dari faktor-faktor di atas. Perhitungan PKP atau laba fiskal. Karena adanya perbedaan antara ketentuan komersial dan fiskal kerap mengakibatkan perbedaan pada hasil perhitungan penghasilan neto. Perbedaan atau selisih ini disebut dengan koreksi fiskal, yang sifatnya bisa koreksi positif atau koreksi negatif. Berikut ini rumus menghitung penghasilan neto fiskal. Jadi, penghasilan neto fiskal sama dengan penghasilan neto komersial ditambah koreksi fiskal. Apa saja fasilitas pasal 31E Undang-Undang PPh? Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan terkait bukan sebuah pilihan. Wajib pajak badan dalam negeri yang mempunyai akumulasi peredaran bruto hingga 50 miliar wajib mengikuti ketentuan pengurangan tarif pajak. Dengan demikian, jika sebuah badan dalam negeri mempunyai peredaran bruto tidak melebihi 50 miliar, perhitungan PPh badan dilakukan dalam dua bagian. Untuk penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto hingga 4,8 miliar akan dikenakan tarif 50% dikali 25%. Sementara bagian kena pajak sisanya akan dikenakan 25%. Alasan pemberian intensif ini antara lain karena mendukung program pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM, mengurangi beban bagi wajib pajak badan UMKM karena penerapan tarif tunggal PPh badan. Masuk ke contoh perhitungan PPh pasal 31E. Berikut beberapa contoh perhitungan dari pemberian intensif sesuai dengan pernyataan Undang-Undang PPh pasal 31E. Soalnya, peredaran bruto PT ABC dalam tahun pajak 2020 senilai 4 miliar dengan penghasilan kena pajak senilai 450 juta. Maka perhitungan pajak penghasilan terutang yakni seluruh penghasilan kena pajak yang diterima dari peredaran bruto terkait dibebankan tarif senilai 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang diberlakukan sebab jumlah peredaran bruto PT ABC tidak melebihi 4,8 miliar. Jadi perhitungannya 50% dikali 25% dikali 450 juta
Hasilnya yaitu Rp56.250.000. Apa itu PPh terutang, kurang atau lebih bayar? Pajak penghasilan atau PPh terutang adalah pajak terutang yang dihitung dari penghasilan kena pajak, mulai dari PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25 atau 29 orang pribadi, PPh 25 atau 29 badan, PPh 26, PPh 15, dan PPh pasal 4 ayat 2. Perhitungan PPh terutang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPh. Menghitung tarif pajak penghasilan terutang dilakukan dari jumlah penghasilan yang didapatkan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah 5% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan hingga 50 juta per tahun, 15% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 50 juta hingga 250 juta per tahun. Lalu 25% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 250 hingga 500 juta per tahun. 30% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 500 juta per tahun. Sedangkan orang pribadi yang tidak memiliki NPWP harus membayar tarif 20% lebih tinggi dari yang Sekian, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.